Hello Brovers, Council of Reeds. Yes, ini adalah berita yang cukup udah lama sebenarnya ya, tapi belum banyak yang bahas dan belum banyak yang menggaungkan. Padahal Council of Reeds digadang-gadang menjadi salah satu kunci juga, yang dimana kelompok superhero ini menjadi kunci untuk mengalahkan Dr. Doom atau untuk merancang rencana untuk mengalahkan Dr. Doom. Seperti apa Council of Reeds ini? Buat kalian yang mungkin gak baca komik, pasti kalian bingung apa sih maksud dari Council of Reeds? Apa bedanya dengan Council of Kangs? Kita jawab di sini. Dan memang Marvel Studios ini penuh dengan hal-hal surprise gitu ya. Dan tentunya bagi gua ya, dari cara mereka mempresentasikan di SDCC dan lain segala macamnya, Fantastic Four The First Step menurut gua bakalan jadi salah satu film yang paling worth it kayaknya ya di tahun 2025 dan patut sekali untuk ditunggu ya, karena ya lu beli tiket berapa sih, kayak 35.000 atau 45.000 atau gocap gitu kan ya, mungkin untuk nonton film gitu ya, dan lu kayaknya bakalan terhibur karena ini adalah tipikal Fantastic Four yang penuh warna. Nih gue kasih tahu dari sekarang ya, karena dari segi kostum, dari segi desain segala macam itu klasik dan penuh warna, dan kayaknya memang dibawa ke arah sana ya. Jadi kayak mungkin kemarin kita sudah dikasih tayangan yang penuh dengan bucat darah gitu ya, Deadpool and Wolverine. Nah, di tahun 2025 ini nanti bakalan dikasih tontonan yang penuh warna, penuh ceria-ceria gitu ya, fun gitu ya, enak ditonton, nggak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak sinema banget gitu, kayaknya enggak sih, lebih ke arah film keluarga kayaknya ini ya. Dan tentunya ini bakalan value sekali gitu ya, karena ya lagi-lagi tiket bioskop di Indonesia sangat murah menurut gua ya, untuk ya sekali nonton dua kali nonton mah oke gitu ya nggak sih. Sama kayak TWS iCast ini yang super duper worth it sekali, bentukannya mirip banget kayak buah guys, kayak brand buah. Ini bentuknya cakep banget cuy, asli. Spesifikasinya mirip banget kayak Monster yang sebelumnya pernah gua rekomendasikan juga gitu ya, cuman bedanya ini dari kejernihannya. Yang iCast ini lebih jernih guys, dan bassnya tuh lebih sopan, nggak yang bass jegar-jeger banget gitu. Jadi ini lebih cocok untuk kalian yang mungkin sering banget nonton Netflix, nonton YouTube, scroll TikTok, itu jernih banget suaranya dan enak banget gitu ya. Dan untuk main game ini masih oke sih, dan masih sangat enak untuk dinikmati ya guys ya. Dan baterainya 300 mAh, harganya cuma 150.000, lagi diskon juga, dan tentunya lagi banyak flash sale dan voucher-voucher diskon atau voucher-voucher cashback lainnya. Kalian bisa cek keranjang yang sudah gue sediakan. Kalau misalkan harganya lagi 150.000, berarti itu lagi promo, dan check out sekarang. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, Council of Reeds ini tuh apa sih bang? Apa bedanya dengan Council of Kangs? Karena kan kita sudah dilihatin ya, Council of Kangs itu seperti apa, yang dimana ternyata Kang atau variant Nathaniel Richard itu sekabupaten ngumpul dalam suatu tempat gitu ya. Dan ini bedanya, kalau Council of Reeds dia isinya Reed Richard semua cuy. Anjing. Tapi beneran seriusan, isinya tuh Reed Richard semua dari seluruh penjuru multiverse gitu ya. Itu ngumpul semua tuh Reed Richard dari berbagai macam realita gitu ya. Dan tentunya ini sangat-sangat absurd tapi keren gitu ya, kayak anjir Reed Richard manusia karet ngumpul gitu kan 1.000 orang gitu, anjay. Dan ini bukan sekedar kayak gua talking shit, kayak misalkan gua cuman ngarang-ngarang cerita atau berteori, enggak cuy. Jadi ini tuh sudah berkali-kali dibahas oleh YouTuber luar, entah itu kayak New Rockstar dari Eric Voss, terus juga sempat dibahas oleh Emergency Awesome, terus juga Everything Always juga pernah ngebahas hal ini. Jadi sudah banyak banget channel-channel luar, channel-channel US yang ngebahas Council of Reeds, dan gue baru bahas sekarang gitu ya, maaf gitu. Tapi ya pokoknya gue jelasin satu-satu. Jadi gini nih, gue jelasin gini, di Avengers Doomsday ataupun Secret Wars nanti ada banyak kelompok superhero yang terlibat. Yang pertama Council of Reeds, terus kedua Avengers, yang dimana Avengers-nya itu pun ada banyak, Avengers 616 atau Secret Timeline yang dipimpin oleh si Sam Wilson. Terus juga ada X-Men, yang tentunya X-Men-nya juga ada banyak gitu, yang beda-beda gitu kan ya perwakilan universe-nya. Terus yang paling ikonik sekali nanti yaitu adalah pasukan khusus TVA Multiversal War. Jadi nanti TVA itu membentuk sebuah tim superhero dari perwakilan tiap universe, yang dimana perwakilan tiap universe ini akan menjadi ujung tombaknya TVA untuk
melerai atau mungkin menghentikan incursion, menghentikan perang dan lain segala macam ya, walaupun ujungnya sesuai dengan apa yang sudah disesuaikan dengan judul Avengers Doomsday, yaitu Doomsday itu sendiri, kiamat. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya mereka tuh gagal kayaknya nih guys untuk berusaha melerai mereka semua nih, jangan perang gitu ya, biar nggak incursion dan lain segala macamnya, ayo cari jalan keluar sendiri gitu ya. Dan kayaknya si TVA ini gagal, yang dimana pasukan TVA ini dipimpin oleh Spider-Man Tobey Maguire dan juga Logan Wolverine Hugh Jackman. Jadi ya, mereka berdua inilah yang menjadi pemimpin untuk pasukan multiversal nanti di Avengers Doomsday ataupun di Secret Wars kalau Sony mengizinkan. Lagi-lagi, karena kan ini Spider-Man punya siapa ya? Punya Sony kan. Nah, gimana Sony nih? Mbak Amy Pascal tolong pinjem dulu dong nih Spider-Man Tobey-nya gitu ya, karena kayaknya memang si Legend satu ini sangat dibutuhkan ya di sini karena isinya Legend semua. Tolong Tante Amy, silahkan diperizinkan dulu ya Spider-Man-nya satu biji aja gitu ya nih. Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew nggak usah ikutan, nggak apa-apa, nanti ada di Spider-Man 4 kok. Selanjutnya yaitu adalah Thunderbolts. Kalau ini Thunderbolts udah nggak perlu ditanya lagi ya, karena kan bentar lagi filmnya tayang. Kalau nggak salah setelah Captain America Brave New World itu adalah film Thunderbolts, yang dimana film Thunderbolts ini memang menceritakan kelompok apa ya, bisa dibilang vigilante atau anti-hero ya, masuknya anti-hero kali ya, yang dimana kelompok anti-hero ini nanti bakalan ngumpul semua direkrut sama Valentina, yang dimana Valentina ini ternyata menjadi pemilik dari gedung Stark di New York City. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu informasinya, pokoknya New York City itu kan ada gedung Stark yang dulunya adalah gedung Avengers, tapi kan gedung Avengers udah dijual gitu ya, dan ternyata pembelinya itu adalah Valentina. Gedung dari Tony Stark yang lama inilah yang nanti dijadikan Valentina sebagai markasnya Thunderbolts. Yang dimana perbedaan dari Thunderbolts dan juga Avengers adalah Thunderbolts itu dia barbar anjing. Ya tapi beneran sih, Thunderbolts itu tidak mengenal yang namanya no killing code. Mereka tuh ya udahlah gitu kan ya. Kalau emang pantas dibunuh dijeger palanya goy. Dan di sini kalau Thunderbolts dia berada dalam naungan pemerintahan. Tapi kita nggak tahu ya kalau misalkan versi MCU seperti apa, tapi kalau versi komik Thunderbolts itu sempat menjadi salah satu kelompok superhero yang berada dalam naungan pemerintah. Beda sama Avengers yang memang swasta karena dipegang sama Stark Industries. Tentunya kelompok berikutnya ya masih berkaitan dengan cameo-cameo porn seperti kayak Ghost Rider ataupun Eric Bana Hulk, Blade, Gambit dan lain-lainnya, yang memang itu tokoh-tokoh yang cukup diharapkan oleh para fans, kemungkinan besarnya memang hadir entah itu di Secret Wars ataupun di Doomsday karena ya budgetnya gede bos gitu ya. Nah, karena ini adalah part pertama dari penjelasan kelompok-kelompok superhero yang terlibat, yang pertama kali gue bahas itu adalah Council of Reeds. Nah, Council of Reeds ini adalah perkumpulan suatu varian, yaitu variannya Reed Richards. Jadi Reed Richards dari seluruh penjuru multiverse itu ngumpul di satu tempat mendiskusikan suatu hal dan akhirnya disebut sebagai Council of Reeds. Terus apa bang tujuannya? Apakah nggak punya tujuan gitu ya? Enggak guys ya. Ya Council of Reeds ini punya tujuan, yang dimana para Reed Richards ini bekerja sama untuk menyelesaikan masalah besar yang memang skala multiverse. Seperti ancaman universal, terus juga kehancuran realitas, incursion, atau entitas kosmik yang bikin ulah kayak Galactus, Celestial, dan lain segala macamnya. Nah itu urusannya Council of Reeds, yang tentunya ini kan berkaitan gitu ya. Karena Avengers Doomsday, Secret Wars, itu kan berkaitan dengan hal-hal yang berbau incursion, kehancuran realitas, ancaman universal, terus juga perang multiverse dan lain segala macamnya. Nah, karena ruang lingkupnya itu udah memang job desk-nya si Council of Reeds, makanya Council of Reeds ini memang dirumorkan kuat bakalan muncul di Avengers Doomsday, yang tentunya kayaknya kalau misalkan versi yang kita bakal lihat itu pasti Council of Reeds yang benar-benar 4 Reed Richards nongol gitu ya. Versi John Krasinski, si Abang Spaghetti, terus satu lagi itu Iwan Gruffudd, ada Pedro Pascal tentunya yang bakal dapat film solo kan nanti, dan yang satu lagi itu adalah yang versi busuk ya, aktornya bang nggak busuk gitu ya, filmnya yang busuk gitu. Nah Council of Reeds ini kayak punya semacam tempat khusus gitu cuy, dimana mereka ini apa ya, berada di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi kayak kalau misalkan lo lihat TVA itu kan di luar timeline ya, jadi dia berada di persimpangan gitu kan ya. Nah itu tuh mirip banget lokasi mereka berkumpul gitu ya, yaitu namanya The Citadel of Reeds, apa ya, apa Citadel of Reeds apa ya, maaf ya gue kurang
paham namanya seperti apa, tapi intinya kalau nggak salah The Citadel of Rites deh. Nah, tempat khusus itu memang mirip banget kayak tempat-tempat kayak Gap Junction. Jadi kalau misalkan kalian nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness, itu kan ada tempat di mana buku Book of Vishanti itu disimpan di situ kan ya. Dan ternyata letaknya itu adalah di Gap Junction, di persimpangan multiverse gitu ya. Sedangkan Citadel of Rites ini di lokasi yang sama, cuman mungkin ya beda berapa kilometer gitu mungkin ya. Ya gue nggak tahu, cuman intinya di konsepnya yang sama kayak begitu, Citadel of Rites. Dan ini lokasi yang mirip seperti lokasinya Council of Kings yang memang mereka juga berada di luar dimensi ruang waktu. Terus juga lokasi TVA itu berada di luar dimensi ruang dan waktu, makanya mereka bisa ngelihat temporal loom atau Yggdrasil gitu ya dari luar gitu kan. Ya memang mereka berada di luar dimensi ruang waktu lah intinya. Nah, anggota dari Council of Rites ini memang beragam gitu ya, karena ada yang teknologinya klasik, ada yang teknologinya canggih, ada yang punya moral, ada yang bebal. Pokoknya kayak gitu-gitu, beragam gitu ya. Dan tentunya di sini akan jadi tantangan tersendiri karena pasti ada Reed Richards versi Prime, yang dimana Reed Richards versi Prime inilah yang bakalan memimpin Council of Rites. Kayak contoh misalkan Council of Kings itu kan dipimpin oleh Immortus, Scarlet Centurion, sama satu lagi abang-abang Firaun, gue lupa namanya. Ya pokoknya itulah si Eta. Kalau kita mengacu sama komik, sebenarnya Reed Richards yang menjadi ujung tombaknya Council of Rites itu ada banyak guys, dan ini lebih dari 4 orang sorry, dan ada beberapa nih yang bisa gue sebutin, tapi ini mengacu sama komik doang ya, bukan berarti nanti versi MCU-nya bakal seperti ini, enggak. Nah, kalau misalkan di komik itu ada Reed Richards versi Prime, yaitu Earth 616, terus juga ada Reed Richards versi Infinity Gauntlet, jadi dia pakai Infinity Gauntlet gitu cuy, dan penuh dengan Infinity Stones. Tapi kayak guna nggak sih anjir Infinity Stones teh? Kan setahu gue bukannya kalau Infinity Stones di tempat atau di timeline yang beda kagak ngaruh ya. Jadi ganjalan kertas bro sih eta. Terus ada Reed Richards versi Necromancer yang dimana dia tuh kayak kayak dukun-dukun penyembah Dajaluddin gitu cuy. Jadi dia memang sifatnya mungkin suka nyantet orang gitu ya. Terus ada Reed Richards dengan kekuatan celestial ya, tentunya ini berkaitan dengan konflik-konflik skala kosmik gitu ya. Terus juga ada Reed Richards dengan Unstable Molecule Tech, ini gue kurang ngerti, cuman intinya dia teknologinya mirip kayak Molecule Man gitu ya. Cuman bedanya kan kalau Molecule Man itu kekuatan supernya gitu kan ya. Kalau ini dia pakai teknologi gitu. Terus juga yang satu lagi adalah Reed Richards Illuminati atau si Spaghetti ya guys ya. Ya, Reed Richards Illuminati bakal is back boy, si Spaghetti. Gue nggak tahu ya dia beneran mati apa kagak, atau memang dia kayak begitu selamanya jadi Spaghetti, anjing emang Wanda. Anyway, nextnya bakalan ada penjelasan-penjelasan terkait dengan kelompok-kelompok superhero yang memang terlibat juga nanti di Avengers Doomsday ataupun di Secret Wars, kayak sejenis Midnight Sun, terus juga sejenis karakter-karakter yang mungkin kalian kurang kenal gitu kayak The Defender Saga. Kalian belum pernah tahu kan, mungkin kalian penonton MCU yang baru-baru sekarang gini kan ya, kalian pasti mikirnya bahwa wah, series Moon Knight adalah series terbaik MCU, Loki adalah series terbaik MCU. Wah, Anda belum nonton Daredevil, Anda belum nonton The Punisher, Anda belum nonton The Defender. Kalau misalkan kalian udah nonton seperti itu, sepertinya kalian akan melihat Moon Knight sebagai sosok yang pecundang ya guys. Anjing. Tapi seriusan guys, The Defender Saga bagus banget guys, terutama Daredevil dan juga Punisher ya. Nextnya bakalan ada pembahasan terkait hal itu juga, dan ya pokoknya stay tune terus, subscribe, aktifkan juga loncengnya, follow juga akun-akun dari Clip-on X, entah itu TikTok ataupun Instagram. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang Council of Rites dan juga beberapa karakter ataupun kelompok superhero yang nanti bakalan terlibat, dan nanti bakalan ada penjelasan tentang kelompok superhero yang tadi gue sebutin juga gitu ya. Mungkin segitu dulu, gue Clip-on X pamit undur diri, and welcome, see you next time.